masakan Padang abal-abal. Baru-baru ini ramai di media sosial video aksi orang-orang yang tergabung salah satu ormas kedaerahan mencopot label masakan Padang di salah satu rumah makan milik suku Jawa di Desa Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon, Jawa Barat. Usut punya usut, ternyata ini dipicu oleh persaingan harga. Warung ini menjual masakan Padang, lauk ayam dengan harga murah yakni Rp9.000 saja. Sedangkan harga normal untuk masakan Padang buatan orang Minang harusnya Rp16.000. Tentu saja, video ini memicu perbincangan hangat di masyarakat. Banyak yang menilai orang-orang ini tidak memiliki hak untuk mengusik keberadaan penjual masakan Padang lain, meskipun dia bukan orang Minang. Apakah harus orang Minang yang bisa membuat dan menjual masakan Padang? Mereka tinggal di Indonesia, di tanah air kita, dan seandainya pun memang mereka menjual masakan Padang walaupun orang Jawa kan Bhinneka Tunggal Ika. Selama itu masih halal untuk dilakukan oleh siapapun, ya yang namanya nama itu mungkin masih bisa diatur lah menurut saya gitu. Bukankah masakan Padang bisa dinikmati oleh siapa saja? Bukan hanya untuk orang-orang asli Minang saja tentunya. Memang banyak rumah makan Padang bertebaran di mana penjualnya adalah orang Jawa atau daerah lain selain Minang. Sama halnya penjual gudeg tak harus asli Jogja atau penjual rawon tak harus orang Surabaya. Sebenarnya tidak ada aturan khusus soal ini. Karena bagi masyarakat umum yang hanya butuh makan, cita rasa khas suatu masakan bisa jadi hanyalah nomor 2. Nomor berikutnya adalah harga yang murah alias terjangkau. Kalau masakan Padang asli itu aslinya nggak pakai penyedap ya. Bumbunya juga sekalian banyak bumbu Padang. Tapi kalau saya enggak. Dikira-kira kalau kebanyakan bumbu Padang tuh ya kayak Padang asli itu ya lebih enak sih sebenarnya Mbak. Masakan Minang atau yang lebih populer disebut masakan Padang menjadi salah satu warisan kuliner dari Minangkabau dan sudah terkenal seantero Nusantara bahkan hingga ke mancanegara. Warung nasi Padang tersebar di berbagai daerah di tanah air. Tak heran banyak yang jatuh cinta dengan masakan Padang meskipun bukan asli Minang. Kalau aku sih rendang, ayam bakar. Waduh, kalau misalnya masakan Padang mah semuanya suka. Tunjang lah, rendang, terus juga kepala ikan kakap, terus juga sate Padang, udah paling enak tuh. Daerah Padang yang luas menyebabkan perbedaan cita rasa makanannya. Daerah perbukitan biasanya mengolah daging seperti dendeng atau rendang. Daerah pesisir banyak mengolah ikan sebagai lauk seperti gulai kepala ikan dan ikan bakar. Hawa dingin daerah Minangkabau yang termasuk dataran tinggi atau dare membuat masyarakatnya menambahkan cabai pada masakan agar tercipta rasa pedas yang menghangatkan. Selain pedas, identitas masakan Padang juga gurih dari santan seperti kalio, rendang, ayam pade, hingga gulai. Bumbu yang tak boleh ketinggalan di semua menu masakan Padang adalah bawang merah, bawang putih, kunyit, lengkuas, jahe, dan serai. Ciri khasnya yang lain adalah orang Padang tidak mengolah ayam bersama kulitnya. Ayam tanpa kulit ada di olahan ayam bakar, gulai ayam, dan ayam pop. Meski kerap disebut masakan Padang, sebenarnya resep masakan ini juga berasal dari beberapa daerah lain di Sumatera Barat seperti Payakumbuh, Bukit Tinggi, Solok, dan Pariaman. Bergabungnya resep-resep masakan dari berbagai daerah di Sumatera Barat diduga karena adanya interaksi sosial yang dinamis antar masyarakat hingga lahirlah masakan Padang. Kekhasan rasa pedas dan gurih ini dicampur bahan baku seperti daging sapi, ayam, ikan laut, dan ikan tambak. Sementara untuk sayurannya, masakan Padang lebih banyak menggunakan bahan nangka, buncis, pakis, daun singkong, kacang panjang, dan petai. Masakan Padang memang tak pelit bumbu. Selain itu, teknik memasak yang lama tentu saja menambah cita rasa khas masakan Minang. Jadi perpaduan rempah yang banyak dan teknik masak juga yang banyak, ini unik.
Jadi pada saat kita menggunakan bumbu atau rempah yang sama, pada saat melakukan proses memasak yang berbeda, itu muncul keunikan dari aroma, rasa, dan tekstur dari masakan itu sendiri. Uniknya, kuliner khas Padang yang kita kenal rupanya tak berasal dari Nusantara asli. Ada perpaduan budaya dan cita rasa dari berbagai bangsa, mulai dari India dan Timur Tengah. Terlihat juga satu pelabuhannya, dan kedua dulu migrasi orang kan berdasarkan cuaca angin itu. Mereka yang dari Timur Tengah, dari India memang melewati kawasan itu gitu. Sebaliknya mereka itu yang dari Cina juga lewat wilayah itu setelah melalui Selat Sunda gitu. Selain itu, banyak masakan Minang identik dengan daging sapi, mulai dari dendeng, tunjang, cincang, termasuk juga kuliner yang mendunia, rendang. Yang kuat dari India dan dari Arab, terutama India Muslim, pasti daging sapi ya. Itu juga pasti otomatis lah ya. Tapi pasti juga di situ di awal-awal juga ada kaitannya dengan sumber daya lokal dulu. Nah, pertimbangan paling masuk akal kaitannya dengan agama adalah soal halal haram. Dan pasti dicari sumber daya yang halal. Lain masakan Minang, lain pula dengan masakan Medan. Kira-kira apa ya yang jadi ciri khas dari kuliner daerah ini? Kalau Medan sebenarnya masakan ininya apa sih, lontongnya ya, itu udah enak banget juga, juara. Aku sih ingetnya sama durian. Oh ya, kalau oleh-oleh Bika Ambon. Terus juga apa ya, mie gomak, ya mie gomak. Memang, lontong Medan, Bika Ambon, dan mie gomak adalah kuliner favorit dari Medan. Tapi ternyata jika kuliner Padang memiliki ciri khasnya sendiri, kuliner Medan justru dianggap hampir mirip dengan masakan daerah di sekitarnya, seperti gulai ataupun kari. Hanya bedanya ada penambahan ketumbar dan jinten yang kemungkinan besar dipengaruhi budaya India. Makanan Medan sebetulnya tidak ada. Itu nanti bisa dianalisis dari kehadiran suku-suku di Medan yang proporsinya itu hampir sama-sama kuat, sehingga kita tidak bisa mengatakan itu spesifik kuliner Medan. Itu kuliner atau makanan yang dibawa oleh masing-masing suku dan bertahan gitu ya. Masakan Medan merupakan perpaduan berbagai etnis seperti Melayu, Tiongkok, India, dan suku asli Batak, karena Medan dulunya adalah tempat berkumpulnya orang-orang dari berbagai negara. Proses dari percampuran budaya itu di sana lebih terlihat. Misalnya kita akan menemukan kue tiaw, ya, mie ayam, ada roti canai, ada teh tarik, gitu. Kemudian ada saksang, ada arsik. Jadi banyak sekali. Misalnya nasi lemak juga ini dari budaya Melayu. Nah. Yang mempunyai ciri khas sendiri justru kuliner Batak seperti naniura dan nati nombur. Jika naniura adalah olahan serba mentah, baik dari bumbu maupun ikannya, nati nombur adalah olahan ikan matang. Bumbu yang sudah matang dioleskan pada ikan yang sudah dipanggang atau digoreng terlebih dulu. Di keduanya ada satu rempah yang jadi ciri khas kuliner Batak, yakni andaliman atau mericanya orang Batak yang hanya tumbuh di kawasan sekitar Danau Toba di ketinggian lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut. Warga setempat memanfaatkan andaliman sebagai penyedap makanan karena terbukti ampuh sebagai penghilang rasa amis pada ikan, memperkaya rasa, hingga mengawetkan makanan. Zat kimia bernama sansol yang terkandung dalam andaliman memberikan sensasi menggelitik dan membuat bibir kebas. Selain itu, mengandung vitamin C dan E karena satu keluarga dengan jeruk. Dia harus ada di masakan yang memang tadinya ceritanya adalah untuk raja-raja gitu, namanya ikan mas arsik, dan itu memang harus ada andaliman. Itu yang membuat kuliner gastronomi Sumatera Utara atau khususnya Batak itu punya ciri khas yang sangat unik. Masakan Medan mungkin lebih simpel dan tak serumit masakan Minang yang butuh waktu masak berjam-jam. Kuliner Medan juga sering dikaitkan dengan makanan non-halal karena pengaruh beragam budaya dan agama.
Ya, kalau disebut non halal sebetulnya tidak. Itu beragam ya. Yang halal banyak, yang dari berbagai bangsa yang misalnya vegetarian juga banyak gitu ya. Nah, tapi memang dibandingkan dengan kota-kota lain, akses untuk mendapatkan makanan non halal lebih gampang dibanding di tempat lain. Padahal sebenarnya kuliner Medan itu bervariasi.